Geger. Kemarin, Hotman Paris Hutapea terlihat hadir untuk diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri atas kasus yang dilaporkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Arif Nasution, Firdaus Oyuwobo, dan kawan-kawan. Hotman pun mengungkapkan sejumlah alasan di balik keyakinannya jika Rasman dan kawan-kawan akan menjadi tersangka. Hingga Hotman meminta kepada Kapolri untuk segera menahan Rasman dan kawan-kawan yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menanggapi pemeriksaan Hotman Paris di Mabes Polri, Rasman dan kawan-kawan yang kemarin mendatangi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyampaikan permintaan maaf mereka secara tertulis, menyampaikan komentar secara menohok. Apa yang membuat Rasman menilai Hotman Paris sebagai pengejut? Benarkah Rasman dan kawan-kawan siap menerima resiko dari laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri? Lalu apa alasan Rasman yang menilai kisru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai bentuk upayanya untuk memperbaiki hukum di Indonesia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Hotman Paris Hutapea akhirnya diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri kemarin terkait laporan polisi yang dilayangkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Arif Nasution, Firdaus Oyuwobo, dan kawan-kawan atas kisru yang belum lama ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tiba di Mabes Polri, Hotman Paris pun mengungkapkan sejumlah fakta yang mengejutkan. Di antaranya, kasus di mana ia kini diperiksa sebagai saksi adalah kasus pertama dalam peradilan di Indonesia terkait penghinaan terhadap pengadilan, kegaduhan di pengadilan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Menurut Hotman Paris, kasus ini pun mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat Indonesia dan para penggawa di bidang hukum, serta berbagai instansi terkait. Atas dasar itulah, Hotman pun juga yakin bahwa Rasman, Firdaus, dan kawan-kawannya pun akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Bang, baju putih bang. Gimana bang, gini. Polri di Tipidum, kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus, yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada dua ibu-ibu tuh yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan, dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Nggak ada persiapan, saya kan hanya sebagai saksi, dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat, Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada 3 malapetaka yang mereka hadapi. Menurut Hotman Paris, ada 3 hal penting yang menjadi alasan mengapa ia yakin jika mereka akan ditetapkan sebagai tersangka.
Alasan pertama, Rasman pun kini berstatus sebagai terdakwa atas laporan polisi yang dibuat oleh Hotman Paris terkait pencemaran nama baik yang kini proses persidangannya pun tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua, berita acara sumpah Rasman dan Firdaus telah dibekukan Pengadilan Tinggi yang kini beresiko Rasman dan Firdaus pun tidak boleh lagi bersidang. Hal ketiga yang memberatkan dan mempercepat Rasman, Firdaus dan kawan-kawan menjadi tersangka karena adanya laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Mabespori, di mana Hotman didaulat menjadi saksi. Bagaimana bisa permintaan maaf marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Jadi Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana. Dia sudah sadar. Saya yakin Rasman dan timnya tidak diterima oleh pimpinan MA maupun Pengadilan Negeri. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Nggak akan ada lagi pengusaha yang mau jadi klien dia. Kemudian lagi terancam lagi pidana seperti ini. Jadi dia selama 5 hari ini kan dia masih terus berargumentasi seolah-olah dia tidak berbuat segala macam. Sekarang dia sudah sadar, mungkin otak sadarnya baru mulai nongol sekarang. Saya sudah makan bakpao mungkin, ya. Termasuk siapa itu si Firdaus itu. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang Hotman Paris tampak tersenyum sinis lantaran ia merasa tidak yakin jika permintaan maaf Rasman akan diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara jika melihat aksi Rasman dan kawan-kawan yang menimbulkan kisru pada saat itu. Di mata Hotman Paris, Rasman menyadari bahwa apa yang dilakukannya ketika itu karirnya sebagai pengacara pun akan berakhir. Dan yang paling penting, menurut Hotman Paris, setelah berita acara sumpah Rasman dan Firdaus dibekukan, maka semua surat kuasa hingga pembelaan mereka terhadap perkara klien yang sedang ditangani secara hukum tidaklah sah. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia karena ada 2 hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua, masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Pecahan khusus Pak Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga.
Terkait pemeriksaannya sebagai saksi di Mabes Polri kemarin, Hotman Paris pun juga menjelaskan bahwa ada 3 pasal yang menjerat 4 nama yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu Rasman Arif Nasution, Firdaus Oyuwobo, Ade Suryani istri Rasman, dan Elida Neti. Pasal-pasal tersebut menurut Hotman Paris memiliki unsur pidana terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan terhadap pengadilan, dan juga kegaduhan di pengadilan dengan berteriak, menggebrak meja, hingga mengucapkan kata-kata kasar. Lantas apa yang membuat Hotman Paris meminta Kapolri agar segera menahan Rasman, Firdaus, dan juga kawan-kawannya atas kisru yang belum lama ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan yang dilaporkan adalah pasal 207, 217 dan 335 KUH pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1 Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live. Disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir. Termasuk kata-kata koruptor, tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Neti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor, dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin, apa kan dia bilang, hakim siapa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Jadi itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Begitu lengkapnya super tim medsos dia bawa, lengkap dengan puluhan bodyguardnya. Jadi yang dihina majelis hakim, pengadilan kita, dan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan istrinya pun udah siapkan dengan istrinya itu dari mulai awal sidang sampai berakhir
mulutnya yang paling banyak berteriak-teriak. Mudah-mudahan dia juga segera ditetapkan statusnya mau jadi apa terserah kepada penyidik. Tapi yang paling fokus adalah kalau Rasman dan Firdaus ini tidak ditahan segera, ya, bagaimana pandangan rakyat Indonesia dan rakyat dunia terhadap hakim dan pengadilan kita sudah dihina begitu kasar dengan cara disiarkan live secara TikTok yang sudah dipersiapkan secara matang dengan tim yang komplit. Sementara itu, seperti apa tanggapan Rasman Arief Nasution terkait kehadiran Hotman Paris menjadi saksi di Barreskrim Polri terkait laporan polisi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dirinya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, kemarin kehadiran Hotman Paris Hutapea di Mabes Polri sebagai saksi atas laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman dan kawan-kawan dinilai oleh Rasman bukan suatu masalah karena memang sudah seharusnya seperti itu. Ia pun menilai peran Hotman sebagai saksi dalam laporan polisi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu adalah sebuah ranah yang berbeda dengan upayanya meminta maaf kepada beberapa lembaga serta kasus yang dilaporkan Hotman Paris atas dirinya yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia pun mempersilahkan kepada pihak terkait untuk mendalami kesaksian Hotman Paris tersebut. Rasman pun kembali menegaskan bahwa ia pun sudah meminta maaf kepada beberapa instansi terkait atas sikap protesnya di ruang sidang pada saat itu hingga berujung kisruh. Kalaupun kesaksian Hotman terkait laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berimplikasi hukum, meski pihaknya pun sudah meminta maaf, benarkah Rasman pun siap menerima akibatnya? Bukan saat ini sudah jadi saksi, memang beliau harus jadi saksi lah. Iya, pemeriksaan di Mabes juga. Itu kan ranah yang berbeda ya, permohonan maaf beda, kasus Hotman dengan saya beda, kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar dan biar dinilai gitu. Jadi saya minta kalau persoalan saya dan tim ya, kami itu kan dan kawan-kawan ya, apa yang kami lakukan itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami itu adalah constitutional complaint karena tidak ada barang yang dirusak di situ. Nah, begitu juga dengan misalnya posisi dari Nikita Mirzani melempar mic, lempar kertas, tidak dikenai dan yang lain-lain. Artinya bahwa kita semua ingin melakukan perbaikan hukum. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol badannya. Enggak, justru saya yang terdorong. Maka dengan tulus ikhlas kita datang minta maaf. Jadi silakan. Nah, Hotman bilang akan jadi ini, akan jadi itu. Silakan. Tapi satu yang kalian ingat. Kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa. Ya, dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Tak hanya itu, terkait status Rasman sebagai terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea, Rasman pun mengatakan akan membuktikan di pengadilan bahwa ia tidak bersalah di muka hukum. Rasman bahkan menegaskan bahwa dirinya akan membuka semua yang dianggapnya belum terungkap dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, Rasman mengaku bahwa ia pun tidak takut untuk menghadapi Hotman Paris dimanapun, bahkan ia pun siap dan juga menunggu. Rasman juga menilai Hotman Paris sebagai seorang pengecut, sedangkan dirinya adalah gentleman.
Di sisi lain, diungkapkan pula oleh Rasman bahwa apa yang dilakukannya bersama timnya saat persidangan yang berujung kisruh tersebut adalah bentuk upaya pihaknya untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Tapi kalau Hotman, beda cerita, bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia. Ya. Tapi kalau di kasus saya dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, itu hal yang berbeda. Ya. Ya, ingat itu ya. Kalau untuk Hotman, dimanapun kau saya siap, dimanapun saya siap. Ya. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Dan apa yang kami lakukan kemarin itu adalah sebagai upaya untuk perbaikan hukum di Indonesia. Tapi Hotman itu sudah pantas dilabelkan sekarang sebagai pengacara medsos. Ya, pengacara medsos. Buktinya nggak berani debat. Kalau jago head to head. Oke. Yang kedua, di mana dikatakan kami tidak boleh menerima klien? Semua proses ada kepolisian, kejaksaan. Malah dia bilang mudah-mudahan jaksa menolak. Nggak ada kewenangan jaksa di situ. Sedangkan yang terkait dengan kami sekarang, itu pun kalau kami lakukan upaya hukum PT UN, MK, dan lain itu, kalau itu kami daftar, artinya masih ada sengketa, boleh. Karena belum ada yang berkekuatan hukum tetap, apalagi itu belum ada rumusan hukum yang mengatur tentang sebuah produk pengadilan tinggi terkait dengan BAS dapat dicabut juga oleh pengadilan tinggi dimaksud. Pemahaman saya tanya ahli perdata, contrarius actusnya nggak nyambung di situ. Lembaga yang mengeluarkan, lembaga yang akan mencabut. Karena di situ posisi hakim, dalam hal ini dua saksi, pengadilan tinggi hanya menyaksikan. Coba kita lihat dari Bang Adnan Buyung Nasution. Tadinya itu rencana bisa di masjid, bisa di gereja, tapi karena dia melihat, oke, lebih bagus kita lihat di Amerika. Sehingga lembaga pengadilan itu supaya nampak sakral. Ini perjanjian kepada Tuhan, gitu. Ya, oke? Dari komentar Rasman Arief Nasution, usai kemarin Hotman Paris hadir sebagai saksi di Mabes Polri. Lantas apa maksud dan tujuan Rasman beserta Firdaus yang kemarin mendatangi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pasca ditegur oleh Dewan Etik Peradi Bersatu, Rasman Arief Nasution bersama tim kuasa hukumnya kemarin terlihat mendatangi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta maaf yang diserahkan secara tertulis kepada kedua lembaga tersebut. Tak hanya itu, isi permintaan maaf Rasman dan Firdaus juga ditujukan kepada hakim, majelis, panitera, bahkan juga staf atas aksi yang tidak menyenangkan yang telah mereka lakukan. Dalam pernyataannya, Rasman mengaku dari kisruh yang terjadi tidak ada niat dari pihaknya untuk merendahkan, apalagi memfitnah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman pun menerima teguran keras dari Dewan Etik Peradi Bersatu yang telah menilai apa yang dilakukannya dianggap sebagai pelanggaran etik. Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya Rasman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan SAMH Doktor
setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, gitu ya? Ya. Teguran keras, baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Tunjukin, Mas. Ini surat permohonan maafnya sudah diserahkan tadi, dan Saudara Rahmat yang ini. Nah, kalau ini kami Peradi. Ya, nanti ini untuk ke PT. Iya, ini permohonan maaf kami nih, Peradi sama Peradi. Ini langsung udah dengan tanda terimanya, hujan. Oke, hujan. Gimana Mas, bisa dibuka, Bang? Oke. Buka. Ya, ini sudah di berkas yang untuk emang udah di staples, Saya sudah saksikan tadi Peradi BPI sudah menyerahkan. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi ini menjelang Ramadan, dan banyak tim hukum teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua, yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Barangkali itu dari saya, dan setelah dari sini kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tadi kami telah menyerahkan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim Palino SMH, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis panitra, dan seluruh jajaran yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk security, Pamdal, dan lain-lain, staf. Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, ya, taat azas, taat hukum. Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu, yang berakibat kepada diduga pelanggaran etik. Nah, karena kami bukan diduga, ya, dianggap melakukan pelanggaran etik, maka kewajiban hukum bagi kami untuk kami datang. Nah, tadi di Mahkamah Agung ternyata Saudara Rahmat dengan Bung Lecu sudah ke Pengadilan Tinggi juga. Nah, jadi kami berharap lewat kesempatan ini kita saling bermaaf-maafan. Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217. Itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina. Dirinya direndahkan. Nah, siogianya memang kita saling memaafkan. Tidak ada maksud kami menghina dan merendahkan lembaga, apalagi pribadi. Yang saya sampaikan adalah banyak hakim-hakim yang koruptor, terlibat suap. Banyak juga polisi, banyak juga KPK, banyak juga jaksa, banyak juga di pengacara. Jadi kita memang melihatnya secara komprehensif. Setelah kami sampaikan, biarlah rakyat yang menilai. Dan salah satu penilaian itu datang dari organisasi kami. Dan kami dilihat dan dinilai telah melanggar etik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.